itu, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang cybercrime dengan mitigasi cybersecurity. Di antara anggota kami adalah Rian, Ridwan, Rifan, Rizky, Safira, Tubagus, dan Usman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah pengertian dari cybercrime. Definisi cybercrime adalah istilahnya secara luas digambarkan sebagai perilaku ilegal atau tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau kumpulan perangkat digital lainnya. Cakupan serangannya antara lain adalah serangan ransomware, malware, phishing, pencurian data, dan pencurian identitas. Faktor-faktor dari cybercrime itu adalah penyebab maraknya kasus serangan siber adalah anonimitas di dunia digital, teknologi canggih yang juga memudahkan serangan siber, kesenjangan sosial, intensif finansial, dan kurangnya regulasi serta penegakan hukum. Jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime yang akan kita bahas di sini meliputi 1. Phishing, yang kedua malware. Nah, untuk malware ini ada 3 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama ada spyware, yang kedua ada virus, dan yang ketiga ada ransomware. Kemudian yang ketiga adalah DDoS. Yuk, phishing. Siapa phishing? Bagian phishing. Gua Yuk, silakan Ridwan. phishing adalah cyber serangan yang memungkinkan penyerang untuk mendapatkan informasi pribadi yang berupa data pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai pengguna yang dipercaya. Phishing adalah penipuan yang mengungkapkan informasi sensitif, kredensial, login, data pribadi, atau melakukan tindakan klik link yang tidak terpercaya serta kegiatan mengunduh file atau lampiran. Biasanya pelaku mengaku atau memodifikasi surel seolah-olah merasa adalah sesuatu organisasi atau perusahaan yang terpercaya oleh publik. Phishing adalah seorang cyber yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya, memperoleh informasi pribadi atau sensitif. Sekarang yang ini. Malware. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup, merusak, atau mendapatkan akses tidak sah pada sistem informasi dan data. Biasanya korban akan mengklik sumber malware yang berupa skrip atau kode eksekusi, dan secara tidak sengaja sistem akan menginstal malware yang sudah disisipkan ke dalam skrip tersebut. Malware terbagi menjadi beberapa jenis, seperti umum meliputi spyware, virus, dan ransomware. Virus program yang menyalin diri dan menyebar ke file atau sistem lain. Spyware perangkat lunak yang memantau aktivitas pengguna dan mencuri data sensitif. Ransomware, malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Jadi jenis-jenis malware ini dibagi menjadi 3. Yang pertama virus, spyware, dan ransomware. Virus sendiri adalah program berbahaya yang dapat menular ke perangkat lunak lain dan melakukan duplikasi saat program berjalan. Virus biasanya menempel pada file executable seperti COM dan X. Saat file yang terinfeksi dijalankan, virus otomatis aktif dan mulai menyebar ke sistem lainnya. Spyware sendiri adalah program yang diam-diam mematahi aktivitas penggunanya. Spyware dapat merekam aktivitas internet, mengirim SMS, log panggilan, hingga menginstal aplikasi berbahaya tanpa disadari oleh penggunanya. Intinya itu, spyware mencuri data atau memantau
korban secara tersembunyi. Kalau ransomware adalah malware yang membobol komputer dan mengekskripsi file penting milik korban. Setelah file terkunci, korban tidak bisa mengaksesnya. Pelaku kemudian meminta tebusan agar file bisa dibuka kembali. Intinya, ransomware ini menyandra data dari pengguna komputer tersebut. Next. DDoS adalah serangan cyber yang membanjiri server atau jaringan dengan trafik besar sampai server kehabisan bandwidth dan sumber daya. Akibatnya, layanan menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan layanan online dan tidak dapat digunakan. Next. Oke, selanjutnya ada cybersecurity. Cybersecurity merupakan kegiatan perlindungan digital terhadap sistem komputer dari serangan dan akses ilegal yang mampu mengganggu keamanan data dan informasi dalam suatu jaringan. Jenis-jenis cybersecurity berdasarkan kasus serangan siber di atas, yaitu ada MFA, Multifactor Authentication. Yang kedua ada antivirus. Yang ketiga firewall filter rules. Yang keempat ada firewall raw. Lalu selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi adalah langkah untuk mencegah atau mengurangi dampak dari suatu risiko dalam konteks cybersecurity. Mitigasi berarti menerapkan berbagai teknik perlindungan sesuai dengan jenis serangan siber yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuannya adalah membuat ancaman menjadi lebih kecil, lebih terkendali, dan tidak menimbulkan kerugian besar. Oke, next. Next. Oke, selanjutnya ada MFA. Anaki. Ini MFA. Oke, MFA adalah multi-factor authentication. Adalah mekanisme autentikasi yang menggabungkan lebih dari satu faktor autentikasi identitas dengan tujuan menciptakan beberapa lapisan pertahanan agar orang tidak berwenang terhadap suatu akses akan lebih sulit untuk mendapatkannya. MFA dapat berubah penerapan kode OTP pada akun pengguna, dan beberapa yang lain adalah metode biometrik yang melibatkan verifikasi sidik dan wajah. Oke, next. Selanjutnya ada antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus infeksi malware pada perangkat komputasi individu. Antivirus dapat digunakan untuk melakukan scan terhadap file-file guna mencari apakah ada file yang mengandung malware di dalam suatu perangkat. Dalam antivirus terdapat fitur real-time protection, yaitu kondisi di mana antivirus melakukan pemindaian secara otomatis dan terus-menerus pada sistem komputer guna mengidentifikasikan dan menghapus malware yang berpotensi mengancam keamanan sistem. Beberapa software antivirus meliputi Avast, MCF, dan Windows Defender. Oke, next. Oke, selanjutnya ada firewall. Firewall adalah perangkat yang berfungsi untuk memeriksa dan menentukan paket data yang keluar atau masuk dalam suatu jaringan. Dengan kemampuan tersebut, maka firewall berperan penting untuk melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari luar jaringan. Oke, selanjutnya next. Fitur filter rules. Di dalam filter rules terdapat kemampuan untuk memblokir, mengizinkan, atau menjatuhkan lalu lintas. Dengan firewall filter rules, kita mampu membuat aturan untuk membatasi jumlah koneksi dalam selang waktu tertentu. Perlu diingatkan bahwa filter rules tidak cukup untuk serangan DDoS yang bersifat volumetric. Ketika serangan terjadi, paket yang melewati tabel filter akan tetap diproses melalui connection tracking sehingga membebani CPU. Next. Yuk, Rian. Next belum ada. Ya itu, Rian. Oke, selanjutnya ada firewall. Firewall pada rules bekerja sebelum connection
fracking, sehingga lebih ringan bagi CPU dan efektif untuk menangani serangan DDoS. Berdasarkan penelitian, fitur ini mampu memblokir sekitar 70% paket serangan seperti SYN flood, UDP flood, dan ICMP flood. Setelah firewall RAW diaktifkan, pengguna CPU turun dari 100% menjadi sekitar 60-70%, dan free memory meningkat dari 5,8 MB menjadi 9,8 MB. Hal ini menunjukkan bahwa firewall RAW cukup efektif dan efisien dalam mengurangi beban router sekaligus mitigasi serangan DDoS. Selanjutnya, kesimpulan presentasi ini menegaskan bahwa ancaman cyber seperti phishing, malware, ransomware, dan DDoS terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Setiap ancaman memiliki mekanisme berbeda, sehingga membutuhkan metode perlindungan yang spesifik. MFA efektif mencegah pencurian kredensial. Antivirus berfungsi mendeteksi serta menghapus malware secara real-time. Sementara serangan DDoS dapat meminimalkan menggunakan Menggunakan firewall, filter rules, dan terutama firewall RAW yang mampu memblokir paket sebelum masuk ke connection tracking, sehingga menjaga stabilitas sistem dan menurunkan beban CPU. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap berbagai ancaman dan penerapan mitigasi yang dapat terbukti mampu meningkatkan keamanan data. Langsung itu Pak Bang Dani, silakan. Tutup. Open mic dulu Bang Dani. Open mic dulu tuh, Usman. Udah ini. Ya, tutup. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu presentasi kelompok 8 tentang cyber security. Dengan mitigasi cyber security maksudnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.